yang dimaksud mengislamkan orang itu. Jadi hati supaya apa? Supaya hati kita tidak terluka dengan ucapan-ucapan dari wujud manusianya. Kenapa? Karena manusianya sudah tak terwujud lagi. Bahwa yang ada, yang terucap dari manusia itu hanyalah panggung sandiwara saja yang harus kita nikmati dengan enjoy. Ya kan Kang Mas? Itu yang dimaksud mengislamkan. Bagi manusia yang mengikuti bimbingan baiat sudah tercabut mutu qabla antal maut, sudah dikorbankan dirinya badannya, maka ia pun bila sudah terjabut kemanusiaannya, maka ia mudah untuk mencabut nyawa orang lain. Mencabut nyawa orang lain itu apa maknanya? Bila kita melihat segala sesuatu atau kita melihat manusia yang ada, pagelaran yang ada ini, maka kita mudah mencabutnya. Kenapa? Karena semua pagelaran ini sesungguhnya bukan pagelaran manusia. Akan tetapi semua pagelaran ini adalah pagelaran Tuhannya. Maka dicabutlah peran-peran manusia itu agar apa? Agar haulahu linuriyahu min ayatina, supaya bisa menyaksikan aku. Maknanya siapa yang bisa menyaksikan aku? Yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Tak mungkin manusia bisa menyaksikan Tuhannya tanpa Tuhan. Berarti yang bisa menyaksikan, yang bisa bersyahadat itu siapa? Ya Tuhannya lah yang bisa menyaksikan manusia. Bukan manusianya yang menyaksikan Tuhan. Kita di alat sahaja kan Ustaz, mengikuti kepada yang memegang remote control. Iya, itulah yang dimaksud Islam itu. Islamkanlah dirimu, bahwa dirimu tak pernah punya apa-apa. Bila kita merasa punya apa-apa, berarti kita belum Islam, belum menyerah. Kenapa? Karena kita menjadi saingan-saingan Tuhan sendiri di dalam dada kita dengan kewujudan diri kita sendiri. Lanjutkan. Makrifat itu sudah tidak memikirkan dunia, tidak zuhud dunia, ya Pak Ustadz. Ya, maknanya makrifat itu, kata siapa makrifat itu tidak memikirkan dunia? Dan kata siapa Allah tidak memikirkan dunia? Bila Allah tidak memikirkan dunia, ngapain dunia diciptakan? Jadi Allah menciptakan dunia itu untuk menggelar. Kadang ada orang yang perlu dunia, ada orang yang perlu ini, perlu itu. Siapa juga itu? Apa manusia bisa memerlukan dunia tanpa Allah? Apa manusia bisa membeli HP tanpa Allah? Apa manusia bisa kaya tanpa Allah? Semuanya ya Allah. Jadi jangan sempit berpandangan. Dikira orang makrifat itu sudah tidak mau dunia. Kalau sudah tidak mau dunia, ya jangan tinggal di dunia. Nah, jadi maknanya apapun yang berlaku pada diri manusia itu kan, kalau orangnya sudah makrifat, tahu bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi manusia itulah kenyataan ayat-ayatnya Allah. Berarti yang cari duit siapa? Berarti yang butuh dunia siapa? Berarti yang masih rakus kepada dunia siapa? Ya kalau kita sudah memandang ku anfusakum, sudah menyelamatkan diri daripada makhluk, maka kita akan tahu ternyata di dunia ini tidak ada yang salah. Yang salah hanya manusianya yang merasa mengetahui makhluk-makhluknya. Jawaban dengan jadi maknanya, ada orang bilang kalau orang makrifat itu sabar, tidak mungkin dia marah. Kata siapa? Allah yang maha marah. Allah yang maha pembunuh. Kalau Allah tidak maha pembunuh, Allah tidak maha maksiat, bagaimana mungkin ada orang maksiat? Maknanya di sisi Allah itu maksiat, taat, hidup dan mati itu sudah di dalam pagelaran. Tidak ada imbasnya bagi Allah. Tapi bagi manusia inilah yang ada imbasnya. Kenapa? Karena manusianya memahami ayat-ayat sucinya Allah dengan hawa nafsunya. Akhirnya terimbaslah manusianya. Karena manusianya tidak rela dan tidak ridho bahwa hanya Allah yang ada. Nah, bila manusianya rela dan ridho hanya Allahnya yang ada, akhirnya enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya tidak ada yang salah di dunia ini.
Makrifat itu apa? Makrifat itu tahu. Jadi jangan didewa-dewakan kata makrifat. Makrifat itu bahasa Arab. Artinya apa? Tahu. Sama dengan kita, kamu makrifat kepada kopi ya. Kamu tahu kopi, itu maknanya. Jadi mudah kalau makrifat itu tahu. Contoh, Anda mengutamakan Anda bekerja agar dapat uang, itu kan tujuan kita. Tapi bila kita tidak tahu, tidak kenal dengan siapa yang bakal menggaji saya di dalam saya bekerja, ngapain saya bekerja bila saya tidak tahu yang menggaji saya? Jadi untuk bekerja agar kita mendapatkan hasil, ya harus kita tahu siapa yang membayar saya, siapa bos saya. Sama halnya kita sholat dan ibadah. Bila kita butuh pahala dan bila kita butuh surga, seharusnya kita harus ketemu yang punya pahala, kita harus ketemu yang punya surga dulu, menghadap dulu, baru bisa ibadah, baru bisa bekerja. Maka dari itu saya sampaikan, ibadah dan sholat itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang ahli surga. Orang yang sudah masuk surga. Bagi orang yang belum masuk surga, tak akan pernah bisa ibadah kepada Tuhannya. Bagi manusia yang masih tinggal di neraka, ya pasti pekerjaannya ya kemaksiatan terus. Bila manusianya masih ada, pasti Allahnya gaib terus. Itulah manusia yang mensekutukan Tuhannya. Maaf kalau saya merem ini jangan dijadikan masalah. Yang penting Anda mendengarkan paparannya, itu yang penting. Karena apapun yang saya perbuat tanpa kekuatan diri saya. Saya pun dulu waktu sebelum sampai di sini, dulu waktu saya masih muda, jangankan bicara begini, pegang mic saja waktu ada di zikiran atau di tahlilan, saya disodori mic untuk berdoa, itu pun bergetar hati saya, demam mic, apalagi ngomong seperti ini, ya tidak bisa lah Abdul Halim, tidak punya kemampuan. Berhubung ini Allah yang menguasakan, maka disampaikanlah kepada umat manusia agar sadar kepada penciptanya, agar sama-sama kita berjalan kepada Allah, agar tidak tersesat kita di dunia. Maknanya meskipun kita di dunia, kita bisa ke akhirat. Apa akhirat itu? Bertemu dengan yang menciptakan dunia. Jadi bekerja demi akhirat. Bekerja maknanya kalau tanpa Allah, mana mungkin ada manusia yang bisa bekerja. Tanpa Allah, mana mungkin ada manusia yang bisa merokok. Tanpa Allah, mana mungkin ada manusia yang bisa kaya dan sebagainya. Semua itu karena Allah, karena pagelarannya Allah sendiri. Silakan. Yang dimaksud yang sebenarnya diri itu yang gimana ya Pak? Diri itu ya hidup ini. Kita selama ini ngaku-ngaku hidup ini milik kita. Tapi anehnya kita tak kenal siapa hidup ini. Yang mana hidup ini, yang mana rupanya, yang mana warnanya, yang mana bentuknya. Kita ngaku-ngaku tanpa kita tahu siapa yang kita aku-akui. Karena kita bukan pemilik hidup. Dan karena kita bukan pemilik badan. Kalau badan ini milik kita, contoh seumpama ada orang dioperasi, dibedah, melihat jantungnya, melihat ususnya. Apakah kita mampu atau senang melihat apa yang ada di dalam dada kita? Ada di dalam peralatan yang ada di dalam tubuh kita. Kita takut melihat itu. Itulah tanda bukti bahwa badan ini bukan milik manusianya. Kalau manusianya merasa memiliki badan, pasti yang mengedarkan darah, yang menyehatkan semuanya dalam kekuasaan manusia. Bila badan ini benar-benar milik manusianya. Mengakui bahwa badan ini milik manusianya, bernapas saja tidak bisa. Mengedarkan darah saja tidak bisa. Memproses hasil makan dan minum di dalam tubuh saja tidak bisa. Kok ngaku-ngaku bahwa badan ini badan manusianya. Inilah kesalahan kita selama ini. Kita terjerat ke dalam diri kemanusiaan kita. Maka dari itu relakan, lepaskan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita.